Vero dan Kak Hana. Oke, adik-adik, kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sungguh amat baik dan tentu saja sudah siap untuk kita beribadah. Oke adik-adik, kita siapkan hati kita mau nyanyi lagu terus kita berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kembali lagi Tuhan Yesus pertemukan kami untuk kami boleh beribadah El-Roki bersama. Kami masih diizinkan sampai saat ini untuk beribadah secara online, tapi kami percaya sukacita Tuhan hadir di tengah-tengah setiap adik-adik El-Roki yang boleh beribadah bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, berdiri semua. Kita harus semangat. Betul. Kita harus memuji Tuhan dengan luar biasa. Amin. Kita nyanyi lagi ya. Dia mengasihi
adik-adik semua boleh duduk karena sudah saatnya kita mau apa Kak? Mendengarkan firman Tuhan tentunya ya. Ya adik-adik, silakan duduk, siapkan hatimu. Kita juga mau nyanyi lagi lagu baru tuh ya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Sekali lagi. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Silakan Kak. Oke adik-adik, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami dapat memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami dapat mengerti rancangan-Mu di dalam hidup setiap kami Tuhan. Amin. Berkati juga kakak yang akan memberikan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kakak berikan Tuhan dapat menjadi berkat di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, adik-adik El Rocky yang sedari kecil sudah kuat. Oke, minggu ini adalah minggu ketiga di mana Kak Clara akan melanjutkan tentang kisahnya Yusuf. Nah, minggu lalu Kak Fani sudah bercerita bahwa Yusuf ini difitnah adik-adik. Difitnah oleh siapa? Oleh istrinya Potifar. Nah, sehingga Yusuf akhirnya dijebloskan ke penjara. Nah, minggu ini Kak Clara akan cerita tentang bagaimana Yusuf di penjara. Nah, kakak akan ambil dari Kejadian 40, dan judul pengajaran minggu ketiga ini adalah Yusuf menafsirkan mimpi dari juru minum dan juru roti. Oke, adik-adik sudah penasaran ya? Gimana sih ceritanya Yusuf di penjara? Yuk simak videonya baik-baik. Oke, check it out. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf
kesayangan bagi kepala penjara itu. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, Dalam mimpiku itu, tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 caranya. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. kata Yusuf kepadanya, Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. kepala juru roti, berkatalah ia kepadanya, Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, Beginilah arti mimpi itu. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Tarat! Nah, sudah nonton videonya ya adik-adik? Sepertinya kalau kita melihat kehidupan Yusuf ini malang sekali ya adik-adik ya. Selalu aja mendapatkan kesulitan. Nah, tapi adik-adik, Yusuf ini adalah orang atau pribadi yang benar-benar memegang prinsip-prinsip kebenaran ilahi. Jadi Yusuf itu tidak mau sama sekali berbuat dosa. Walaupun orang-orang di sekelilingnya itu penuh dengan kejahatan, penuh dengan hal-hal yang menggoda dia untuk berbuat dosa, tetapi Yusuf memegang prinsipnya dengan teguh. Dia takut akan Tuhan sehingga dia tidak mau melakukan dosa. Nah, dari sini kita belajar bahwa kita harus memiliki iman yang benar seperti Yusuf. Sehingga ketika iman yang kita miliki ini benar, walaupun di sekeliling kita ini banyak orang-orang yang berbuat dosa,
berperilaku yang tidak baik, berbuat jahat. Tetapi kita yang memiliki iman yang benar terhadap Allah, kita tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang di luar diri kita, adik-adik. Lalu, apalagi yang kita bisa pelajari dari sikapnya Yusuf? Ya, karena Yusuf adalah pribadi yang takut akan Tuhan, maka Yusuf ini adalah orang yang dapat dipercaya, adik-adik. Nah, bahkan ketika dia itu dibuang kakaknya ke sumur dan dijadikan budak, dia malah diangkat menjadi pegawai di rumahnya Potifar. Bahkan Potifar cukup mempercayakan seisi rumahnya itu kepada Yusuf, adik-adik. Lalu di penjara. Nah, kita bisa melihat tadi ya, di penjara dia mendapatkan kasih dari kepala penjaranya, adik-adik. Yusuf ini juga pribadi yang disertai Allah. Sehingga apa? Ya, dia memiliki karunia, adik-adik. Karunia apa? Menafsirkan mimpi. Nah, di penjara ini dia juga menafsirkan mimpi. Mimpinya siapa? Mimpi juru minum dan juru roti. Tadi sudah kita lihat di video ya. Nah, sifatnya Yusuf ini juga peduli kepada orang lain, adik-adik. Nah, adik-adik, dari kisah Yusuf di penjara ini kita bisa belajar banyak hal ya. Nah, yang pertama tadi apa? Yang pertama, kita harus memiliki iman yang benar seperti Yusuf. Kita tidak boleh berbuat dosa, kita tidak boleh berbuat jahat di mata Tuhan. Kita harus memiliki apa? Rasa takut kepada Allah, takut akan Tuhan. Nah, kemudian juga ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, kita akan melakukan hal-hal yang jauh dari dosa, sehingga kita akan dipercaya oleh orang-orang di sekitar kita. Kita akan mendapatkan kepercayaan, kita akan mendapatkan kasih dari orang-orang di sekeliling kita. Kemudian apalagi? Yusuf adalah pribadi yang peduli kepada sesamanya, tidak membenci orang-orang yang membencinya, adik-adik. Nah, kemudian satu hal lagi, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, adik-adik. Seperti juga Yusuf, karena Yusuf ini sangat mengasihi Allah, sangat mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan juga menyertai perjalanan Yusuf. Nah, adik-adik, poin yang terakhir tadi itu juga menjadi pedang roh kita, adik-adik. Nah, pedang roh minggu ini diambil dari Roma 8 ayat 28. Bunyinya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Baik, demikian pengajaran minggu ini tentang Yusuf. Minggu depan masih akan ada pembahasan mengenai Yusuf. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya kisah Yusuf berikutnya. Baik, yuk kita sekarang tutup dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat belajar sesuatu dari kisah Yusuf, Tuhan. Tuhan, jadikan kami pribadi yang seperti Yusuf, yang memiliki integritas sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan dapat dipercaya. Kami juga berdoa,
Kiranya Tuhan Kau berikan hikmat kepada kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan dapat menjadi teladan seperti Yusuf, menjadi teladan bagi orang-orang di sekelilingnya. Kami juga rindu Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami rindu dapat menjadi berkat dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Segala kebajikan, segala kemurahan hati-Mu Tuhan turun atas anak-anak kami dimanapun mereka berada. Terima kasih, terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.